Oke. One, two, three. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Semoga kita sehat selalu. Yes. Baik itu jiwa, raga dan juga mental. Harus. Oke, jadi sekarang kita lagi ada di Bandung ya sayang ya. Iya, di Bandung. Lagi ada di Bandung. Kita camping dari semalam. Ya. Terus karena kebetulan hari ini adalah 17 Agustus Betul sekali. 2020. So, kita hari ini akan mengumumkan satu hal yang sangat penting di hidup kita, Yes, gitu. salah satu milestone. Tapi sebelum itu kita perkenalan dulu kali ya. Ya, mungkin banyak mungkin yang belum ini ya, belum Ada pernah yang belum kenal sama kita gitu. Ya emang kita nggak terkenal sih. Oke. Aku mulai dari kamu aja, sayang. Nggak, kita sweet dulu. Oh my god, no. Sekali. No, please. Oke. Perkenalan, nama gue Aryo. Gua dulu ya berkuliah di UGM Visipol, dan kemudian gue tuh lulus 2015, jadi udah 3-4 tahun professional career. Terus juga sempet 1 tahun gue ada di Papua karena gue mengikuti. Seru banget, itu seru banget. Iya, nanti gue juga akan bikin serial video Ada di ya? sini sih. Oke. Jadi ya gue pernah setahun di sana, hidup di sana, tinggal bersama masyarakat di ujung, karena gue persis di perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Apa namanya? Apa tuh? Pegunungan Bintang ya? Yes. Nama kabupatennya Kabupaten Pegunungan Bintang, nama distriknya Distrik Pepera. Kalian bisa cari lah ya. Dan istilah Pepera sendiri sebenarnya punya historical. Ya mungkin beberapa yang tahu sejarah. Pepera kan penentuan pendapat rakyat, yaitu salah satu akhirnya titik balik Papua bergabung ke Indonesia. Ya itu panjang lah ceritanya. Tapi kayak gitu. Nah, gue juga ada professional career, dan gue dari dulu pun juga concern dengan community development, dengan CSR, ya relate dengan pengembangan masyarakat begitu. Dan kita berdua juga, khususnya Alias yang dari awal kita membangun Dream Delian. Nanti mungkin Alias sedikit ngejelasin juga tentang Dream Delian. Nah, saat ini gue masih bekerja secara profesional sampai detik ini. Sampai kapan? Sampai nanti. Ayo. Oke. Gue masih bekerja di profesional di Dekakorn, the one and only Dekakorn yang ada di Indonesia. Wes ya, langsung ketebak dong. Gitu. Jadi apa ya? Ya di bagian operation ya, bertemu dengan driver ya, kayak gitulah pokoknya. Kurang lebih perkenalan singkat dari gue. Oke, dan gue loh. Dan ya gue. Kamu ada masker? Oh iya. Ayo udah. Gue Alia Nur Anufiar, bisa dicek di LinkedIn, karena gue selalu kemana-mana kampanyenya itu adalah karir. Iya. Nah, gue istrinya Aryo. Oh iya? Iya. Wow. Dulu gue lulus dari Fakultas Ekonomi UI, gue ambil HR di ya HR Management lah namanya gitu ya. Terus gue lulus di 2014. Jadi gue lebih dulu sekolah daripada Aryo, karena gue lebih tua daripada Aryo. Oh my god. Hai kakak. Ya karena dulu pertama kali kamu panggil aku Mbak. Gitu. Nah, kita ketemu di acara kompetisi gitu. Awalnya di pelatihan kepemimpinan, terus berlanjut kita ikut kompetisi penulisan bareng. Sekaligus sebagai bentuk modusnya Aryo waktu itu. Krik. Sebenarnya gini, kalau untuk yang perkenalan itu udah banyak sempat kita bahas di Instagram, di Spotify, juga di podcast. Kalau di podcast itu catatan cerita kita. Kalau di Instagram @aliaaryo. Kalian bisa explore di sana. Tapi one day kita mungkin cerita ya, ketika kita ada di sudut Indonesia bagian mana gitu. Oke. Nah, jadi kalau gue cukup berbeda dengan Aryo. Kalau Aryo kan fokus di community development, itu sebagai professional karir dia, dan memang dari ex-schoolnya dia dari dulu emang ke arah sana gitu ya. Kalau gue community development itu adalah ex-school gue gitu, ekstrakurikuler gue sampai gue kerja dan ngediriin waktu masih kuliah ya, semester 7 kalau nggak salah waktu itu. Gue ngediriin namanya Dream Delian. Terus sekarang sudah berbentuk yayasan, namanya Yayasan Dream Delian Indonesia.
2012 ya awalnya. 2012 di bulan Juli waktu itu. Nah, terus gue fokus ke karir gue di bidang HR. Gue masuk manajemen trainee di sebuah perusahaan bank warna merah. Tapi bukan bank pemerintahan ya, bank Bukan merah. plat merah tapi warna Iya, merah. warna merah. Terus banknya juga bukan dari Indo gitu, dari Malaysia. Jadi teman-teman mungkin udah bisa nebak bank apa. Terus setelah itu gue masuk ke sebuah family business. Di sana gue manage sebagai head untuk consulting dan juga training. Oh ya, waktu di bank warna merah itu gue terakhir jadi senior manager buat bidangnya itu adalah learning culture kayak gitulah, itu spesialisasi gue. Terus sekarang gue masuk ke sebuah company udah 1 tahun 3 bulan, company dari US. Dia consulting firm, fokusnya adalah di people and organization. Jadi gue sebagai HR consultant ya di sana, dengan fokus gue adalah bidangnya di leadership. Terus gue juga ada beberapa bidang lain, tapi spesialisasi gue adalah di leadership kayak gitu. Terus kayak employer branding, something yang arahnya ke sana. Nah, selain profesional karir, gue juga ngediriin, tadi kan ada Yayasan Dream Dalian Indonesia, profesional karir gue. Terus ada juga satu, gue diriin komunitas gitu, namanya adalah Karir Class. Jadi gue berusaha untuk bisa nge-share gitu ya, share apa yang gue pelajarin selama ini sebagai seorang HR untuk para generasi muda, generasi muda Indonesia, gimana caranya mengembangkan karir mereka gitu. Itu sih kegiatan gue so far. Yes. Dan gitu. kita memang di luar profesional. Tadi Alia juga udah jelasin kita punya kegiatan lain begitu. Kalau Alia masih fokusnya sama di pengembangan orang ya, kamu kan lebih ke personal. People Ke development. people. Nah, kalau gue pribadi tadi selain tadi juga ada profesional karir, gue dan juga Alia khususnya lebih banyak incar sih kalau gue untuk ini ya. Itu kita jadi konsultan di kita independent consultant lah ya. Di beberapa perusahaan begitu, community development, CSR, kurang lebih seperti itu. Jadi kita berarti 10 tahun, hampir 10 tahun ya. kita berdua ini memang sudah banyak berkecimpung di dunia pengembangan masyarakat begitu. Nah, dari latar dan juga perlu digarisbawahi, meski 10 tahun itu bukan kayak wah udah panjang nih ya Ayah, tapi kita juga masih di tahap belajar. Nah, karena itu kita mau belajar. Yes. Jadi kita masih terus belajar, kita Arlia masih, dan gue juga ikut pelatihan di luar dan juga di dalam. Kita masih sering ikut pelatihan. Nah, dari latar belakang yang kita punya, dari curiosity terhadap masyarakat yang kita juga miliki, dan ya sebagai wujud salah satu kita kecintaan kita terhadap Indonesia, karena hari ini juga 17 Agustus. Sebenarnya ketika ini di syuting bukan 17 Agustus sih, tapi ini diuploadnya ketika 17 Agustus. Anggaplah sekarang 17 Agustus lah ya. Itu sebagai wujud nih, kita mau mengumumkan sesuatu yang menurut kita sebagai wujud kecintaan kita terhadap Indonesia begitu. Nah, apa yang kita mau lakukan? Jadi teman-teman, mohon doanya, insya Allah di tahun depan. Aku deg-degan ya. Sumpah aku deg-degan banget. Iya. Oke. Jadi insya Allah di tahun depan, gua dan istri gua yang bernama tadi siapa namanya, kenalan dulu? Ali ya. Oh iya, Alia. Kita insya Allah, insya Allah akan berkeliling Indonesia. Begitu teman-teman. Amin. Berkeliling Indonesia, literally 34 provinsi. Tapi mungkin amin. Ya kalau kota kabupatennya ya nanti relatif lah ya, sesuai kebutuhan. Tapi maksudnya tergantung teman-teman setelah ngeliat video ini, komen, dan juga kira-kira kita bisa ketemu di sudut Indonesia yang mana gitu ya Ayah. Tapi yang insya Allah yang kita coba niatkan kita mengunjungi ke 34 provinsi begitu, dari sudut paling barat, sudut paling timur, sudut paling utara, dan sudut paling selatan begitu. Nah, tadi yang gue bilang waktunya masih tahun depan, persiapan masih ada panjang. Sekarang Agustus, ada September, Oktober, November, Desember, 4 bulan. Ya dibilang lama juga nggak, dibilang cepet ya cepet, karena waktu juga nggak begitu kayak diburu waktu sekarang. Nggak berasa begitu. Nah,
Tapi makanya di sini kita mau sharing ke teman-teman karena kita masih cukup banyak waktu nih, 4 bulan kurang lebih. Artinya kita juga mau sharing nantinya persiapan kita apa aja, segala macam begitu. Mulai dari kalau dilihat kan belakangnya ada mobil ya, karena memang kita insya Allah kelilingnya menggunakan Pakai kendaraan mobil. ini begitu. Karena Pakai namanya Cira guys. Cira itu kepanjangan dari Cinta Indonesia Raya. Jadi emang dia dari lahir. mobil sangar-sangar namanya Cira. Ya gini Ay, aku tuh sering banget Ay ngelihat di kita ketika ketemu orang, kita kan sering ngejudge orang itu by their cover gitu kan. Kayak wah dia pakai ini di badannya gitu misalkan. Wah dia nih Dingin bro. Dia nih pasti orang yang nggak baik nih gitu. Nah aku sebagai orang yang cukup sering, jadi aku dulu 2016 aku udah keliling Indonesia sih teman-teman sebenarnya, tapi naik pesawat. Dan juga beberapa kota aja kan. Iya beberapa kota besar ya, karena waktu itu aku ngerjain project employer branding gitu ke kampus-kampus. Nah ketika aku ketemu sama banyak orang di lapangan kayak gitu, karena Yayasan Dream Dalian dan juga karena tadi pekerjaan aku di HR gitu, aku sering banget kemana-mana. Di situ aku tahu bahwa kita nggak bisa ngejudge orang karena covernya. Siap. Kok jadi panjang ya membahas mobil aja? Enggak, itu penting. Okay. Karena nanti kan orang kayak kenapa sih kok mobilnya sangar gitu. Ini mobil tuh kayak mobil tempur sebenarnya. Karena dibikin sama orang yang ada di sebuah perusahaan apa tuh namanya? Ya, perusahaan ya untuk tempur-tempur gitu guys. Kalau kalian nge-search juga ya adanya itu doang ya gitu. Nah jadi aku kepengen Cira itu tampak di luar garang, tapi dari namanya itu cute gitu. Jadi kayak semua orang mau bertemu sama dia. Tapi yang penting punya makna sih. Ya gitu. Yang penting punya makna. Ya Cinta Indonesia Raya ini sebenarnya sebagai perwujudan aja. Ya simbolisasi sih sebenarnya. Tapi oke lah itu. Yang penting dia namanya Cira, udah gitu aja ya. Udah oke. Gue sempet kayak debatnya yakin Cira. It's okay. Gara-gara Cira, gara-gara nama aja kita bisa kayak panjang banget diskusinya waktu itu. Oke. Nah, itu teman-teman. Jadi dengan kendaraan ini insya Allah kita akan keliling Indonesia. Kalau ditanya waktunya berapa lama, awal kita berpikirnya 1 tahun. Tapi setelah kita pikir kayaknya sih akan lebih, karena gini. Kita mau nikmatin. Iya, karena gini, gue akan keluar dari profesional karir gue, Alia pun juga sama. Jadi istilahnya kita secara beban pekerjaan memang ya nggak ada begitu. Tapi bebannya ada beban lainnya begitu. Iya. Tapi artinya pekerjaannya jadi berbeda ya. Pekerjaannya jadi berbeda. Jadi intinya kita akan ditanya di satu kota atau di satu provinsi berapa lama kak? Itu kita nggak tahu sama sekali karena mengikuti macam-macam. Berapa banyak penggerak yang kita ketemuin, terus juga seberapa banyak tempat yang mungkin kita bisa eksplor dan lain-lain semua. Karena apa? Karena misi utama kita kenapa akhirnya kita keliling Indonesia, karena kita punya semangat berbagi sih. Walaupun kita pun ya terbatas juga secara ilmu, kita juga belajar juga pasti sama teman-teman yang ada di berbagai macam pelosok. Tapi ya makanya kita mau sharing. Makanya tema apa tagline ya something gitulah ya. Tema lah ya. Dari perjalanan kita ini adalah sharing dan exploring. Dan nama dari perjalanan ini adalah Ekspedisi 8. Ya. Gitu. Kenapa Ekspedisi 8? Ekspedisi 8 ya kan ini perjalanan, jadi kita namain ini ekspedisi. 8 itu melambangkan angka yang nggak putus ya teman-teman ya. 8 itu kan angka yang nggak putus. Artinya kita kepingin ketika kita ada di sebuah daerah, ketemu sama orang-orang di sana gitu kan, ketemu penggerak lokal dan lain sebagainya, itu kita nggak akan putus silaturahmi. Jadi betul. Sama people-nya kita nggak akan putus silaturahmi. Yang kedua adalah kita akan mendokumentasikan perjalanan ini gitu kan, perjalanan dengan segala plus minusnya, dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Jadi angka 8 ini melambangkan kayak kenangannya itu nggak akan putus gitu. Oh siap. Jadi kenangan ini nggak akan putus karena kita akan bisa ngelihat itu di berbagai channel media sosial. Yes. Terus juga dan yang paling penting sebenarnya social movement yang ada di daerah tadi, sebetulnya gini, kita akan ketemu penggerak, artinya kan mereka sebenarnya sudah punya sesuatu yang mereka lakukan.
Tapi mungkin apa ya, dengan ya harapannya kita hadir, punya teman ngobrol, kita bisa saling sharing. Ya. Dan harapannya Ekspedisi 8 dengan angka 8 itu social movement yang ada di daerah-daerah, yang ada Bisa di setiap continue. pelosok itu bisa sustainable, karena itu adalah suatu hal yang penting dalam membangun social movement gitu. Jadi Betul. sustainable, infinity gitu kan, tidak terbatas dan terus Insya Allah. berlanjut. Itu menjadi salah satu harapan besar dari kita, karena Betul. apa ya guys, anak muda di Indonesia sangat luar biasa potensinya sebenarnya, dan isu di tiap daerah akan sangat beragam. Makanya kita dengan keterbatasan yang kita punya, kita mau berbagi dan kita mau ya bergandengan tangan lah dengan teman-teman semua yang ada di berbagai macam sudut Daerah. bukan pelosok ya di berbagai macam daerah yang ada di Indonesia begitu. Yes, dan ini aku mau ngejelasin penggerak lokal gitu. Apa sih gitu ya. Jadi sesuai temanya tadi kan ada, pertama adalah sharing ya. Sharing ini adalah kita kepingin di masing-masing daerah itu kita bisa berjejaring dengan para penggerak lokal. Penggerak lokal gitu. Jadi kita kepingin teman-teman bisa bantu kita, kasih asupan kita informasi gitu ya, terkait dengan penggerak-penggerak lokal di daerah teman-teman. Siapa yang kira-kira kita itu bisa belajar dari mereka. Yes. Kenapa? Karena kita kepingin nanti setelah bertemu mereka, kita ngobrol banyak, kita bisa apa istilahnya, menggali value gitu, menggali value kenapa para penggerak lokal itu melakukan hal-hal tersebut gitu ya. Terus juga kira-kira apa yang kita bisa bantu dengan apa yang kita miliki ya, kayak gitu. Mungkin ya bayangin aja kita dengan perjalanan ini kita melepaskan pekerjaan yang kita sudah tekuni bertahun-tahun gitu kan. Jadi mungkin secara bantuan uang jangan berharap ke sana, tapi mungkin kalau secara knowledge atau sharing experience kayak gitu ya, skill, apa yang melekat di diri kita kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, selain penggerak lokal yang memang sudah ada, maksudnya mereka yang misalkan nih mereka udah punya experience itu di atas 5 tahun untuk menggerakkan sebuah community ya Ayah. Nah kita juga kepengen bertemu dengan anak-anak muda, penggerak-penggerak lokal yang dia baru memulai membangun komunitas. Untuk apa? Untuk kita bisa sharing juga gitu. Nah kalau di sini kan biasanya kan sharingnya lebih ke foundationnya seperti apa gitu Kak. Nah kebetulan aku sama Aryo kami mendampingi berbagai komunitas selama ini, dan semoga ya kita bisa juga mendampingi komunitas teman-teman. Karena nanti setelah pertemuan itu kita nggak akan melepaskan teman-teman. Kita akan adakan diskusi dengan kita akan bantu teman-teman reach out mentor-mentor di luar sana yang sesuai dengan bidang ya. Sesuai dengan bidang yang kalian butuhkan, isu yang kalian hadapi kayak gitu. Betul. Terus itu poin pertama tentang sharing. Oh ya, dan juga kita akan bikin namanya karir kelas keliling. Jadi selama ini karir kelas itu kan dilakukan secara online gitu. Kita kepingin juga ini nanti kalau kondisinya sudah memungkinkan, COVID sudah semakin membaik, kita bikin offline yang memang terbatas, nggak perlu terlalu banyak, tetap tapi dengan protokol sih. Tetap dengan protokol kesehatan tentunya. Dan di sini kita kepingin bisa sharing sama teman-teman terkait dengan dunia karir. Karena meskipun aku nantinya sudah tidak berprofesi sebagai seorang HR, tapi di karir kelas itu insya Allah tetap didukung dengan para HR dari berbagai company yang nantinya bisa insya Allah kita konekkan ya dengan teman-teman semua gitu. Betul. Kan sesuai dengan kebutuhan teman-teman kayak gitu. Dan juga karena nanti karir kelas ada di 2021, sekalian juga ini akan jadi sebuah sarana untuk aku bertemu dengan para murid-murid atau para peserta karir kelas, alumni karir kelas gitu. Nanti kita ketemu ya teman-teman, dan juga kita bisa ngobrol offline, biasanya online terus kayak gitu. Sama satu lagi yang exploring ya, tadi Ali udah jelasin tentang sharing. Nah yang kedua adalah exploring. Di exploring ini kita sadari betul bahwa Indonesia itu sangat tidak akan pernah habisnya untuk kita bisa explore begitu. Sudah sangat banyak sebenarnya travel blogger, travel vlogger, via video atau apapun, catatan-catatan yang menjelaskan tentang Indonesia, baik itu dari segi makanan, budaya, sosial dan lain-lain semua. Tapi kita rasa itu nggak akan pernah cukup begitu. Nah
Karena Indonesia kaya banget ya. Kenapa? Karena Indonesia kaya banget, terlalu banyak yang kita bisa explore. Jadi makanya itu salah satu hal. Dan apa ya, mungkin kita mewakili beberapa teman-teman karena sempat juga kan kita kayak ngobrol sama saudara kita tentang ini, dan mereka pun juga punya keinginan yang sama, tapi ya karena mungkin waktu atau apapun mereka pengen. Nah, kita sebenarnya ingin mewakili teman-teman semua. Kayak penasaran nih, kayaknya di Palangkaraya itu ada apa sih sebetulnya yang menarik, yang mungkin baik itu yang mainstream maupun yang mungkin ya anti mainstream yang belum banyak terekspos begitu kan. Nah, kita mau mewakili itu, kita mau sharing itu dan mau menunjukkan agar ya kita dengan bangsa kita sendiri itu semakin cinta begitu. Dengan sekarang pun Indonesia sudah bagus sebetulnya. Udah ya banyak anak-anak muda yang melakukan banyak hal, itu udah sangat keren banget. Nah, dengan keterbatasan tadi yang kita punya, kita juga mau berbagi tadi dan juga kita sharing dan juga tadi exploring ya ke dengan media-media yang kita punya. Makanya nanti mungkin kita akan sharingnya tuh di YouTube, terus juga mungkin di Instagram, dua itu yang paling utama. Tapi mungkin juga kita bisa Podcast. tambahan juga tadi ya di podcast begitu, di di Spotify. Itu sangat memungkinkan. Insya Allah ada websitenya. Oh ya. Karena Aryo akan menulis. Gitu ya. Ya, doain aja lah. Intinya teman-teman, Ekspedisi 8 ini dibilang kesiapannya berapa persen? 20%, 15 sampai 20% Saat mungkin. ini ya. Saat ini karena memang kita masih butuh banyak ngobrol dengan berbagai macam expert juga, teman-teman kita, teman-teman yang di daerah juga, untuk ya macam-macam, karena kayak dari kurikulum macam-macam, kayak ketika lu di daerah, tipe assessment apa sih yang lo lakukan, tipe monitoring dan evaluasi apa yang lo lakukan, Itu untuk community. Itu untuk community. Atau juga ini ya, kalau di case aku HR consulting aku akan Yes. terus jalan insya Ya, Allah iya, gitu. insya Allah. Jadi aku akan bantu beberapa company secara remote untuk terkait dengan HR gitu, bidang Ya, HR ya, yang selama ini aku tekunin. Jadi misalkan di daerah nih ketemu komunitas atau lembaga sosial yang membutuhkan konsultasi di bidang HR, aku siap membantu secara pro bono gitu. Yes. Jadi dengan skill yang kita punya, mungkin kita saling melengkapi secara skill ya. Alia ini ke micro perspektif, jadi people, dia ke people orang gitu. Ya. Nah, sementara gue agak helicopter view ke Community. makronya gitu, ke community-nya, yang menggerakkan masyarakatnya tadi itu. Makanya semoga dengan apa yang kita punya, keterbatasan yang kita punya, kita bisa berbagi dengan teman-teman semua di daerah. Jadi mohon doanya, mohon dukungannya. Baik itu secara doa, moral, support apapun yang kalian bisa lakukan, karena harapannya gerakan ini tidak hanya jadi gerakan Alia dan Aryo, tapi ini gerakan kita bersama. Gerakan anak-anak muda seluruh Indonesia, orang-orang tua seluruh Indonesia, betul. semuanya. Jadi dari sisi government, NGO, terus juga private civil society, kita pengen libatin semuanya. semua sih gitu. Semua kita mau libatkan, ini intinya menjadi gerakan bersama. Jadi mohon doanya, masih ada waktu 4 bulan sebelum 2021. Bulan apa kita pun juga masih merancang sebetulnya, masih menunggu kesiapan kita. Jadi mohon doa teman-teman, semoga lancar semua prosesnya. Amin. Salah satu lagi buat teman-teman semua, dari entah kalian secara personal gitu ya, atau kalian secara instansi mau support Ekspedisi 8, silakan kirimkan email ke aryo@ekspedisi8.com. Nanti emailnya akan ada. Atau Instagram atau bisa Instagram kita bisa di alia.aryo. Nanti juga kita akan kasih email Gmail kita juga ya Ayah, biar memudahkan teman-teman kirim ke 3. Jadi akun Gmail Aryo, aku, dan juga Ekspedisi 8. Nah nanti teman-teman mau support misalkan apapun bentuknya, kita akan sangat happy ya gitu. Karena nanti juga selama perjalanan kita akan lebih banyak menghabiskan waktu di mobil, di Cira gitu, bareng-bareng Cira, boboknya juga di Cira gitu ya. Ya, Cira. Oke. Cinta Indonesia Raya. Nah jadi kayak kita misalkan nanti di suatu daerah, Kak nginep dong di tempat aku. Bisa. Boleh banget, langsung. Siapa tahu kaki aku ini udah ketekuk-ketekukan ya di mobil terus ya. Di mobil terus gitu. Yes. Terus atau dari instansinya mau Mbak bikin dong Mbak Mas training untuk komunitas-komunitas kami welcome juga, silakan kontak nanti. Yes. Gitu kita bisa ngobrol lebih banyak kebutuhannya apa.
pastinya selama perjalanan kita akan tetap menjalankan beberapa hal yang kita sementara tinggalkan gitu. Iya, iya. Karena once we back to selesai perjalanan ini, kita juga nggak tahu kapan tadi gitu. Dan nggak tahu Mungkin- abis itu kita mau ngapain juga Ya, nggak tahu. kita juga belum tahu ya. planning belum tahu planning apakah planning udah ada, tapi kan ya ini kan signifikan merubah jalan hidup Hidup. kita sebetulnya ya. Jadi ya kita terus berdoa yang terbaik untuk kita juga pribadi. Next ketika proses dan after proses ekspedisi 8 semoga juga semua lebih baik begitu. Mungkin gitu teman-teman, video dari kami. Silahkan di subscribe, like, comment, bantu dan share. subscribe ya YouTube channelnya. Iya, agar ya karena gini, seluruh persiapan semua persiapan ekspedisi 8 itu pasti kita akan upload di YouTube begitu, dan juga Instagram. Tapi kalau Instagram kan lebih ke foto atau video-video singkat ya. Tapi Iya. kalau untuk yang panjangnya memang akan ada di YouTube begitu. Oke teman-teman, terima Terima kasih. kasih banyak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ekspedisi 8. Kayak gini, Cira. udahlah.